Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Apa sih KBKM? KBKM adalah platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda usia 18 sampai 25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kekayaan wawasan di bidang STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Mathematics. KBKM tahun 2020 ini terdiri dari 2 kategori, prakarya dan aplikasi, dengan jadwal sebagai berikut. KBKM Regional selama Juli 2020, KBKM Nasional di Jakarta, Oktober 2020. Untuk info lebih lanjut, bisa dilihat di kbkm.kebudayaan.id. Apa sih KBKM? KBKM adalah platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda usia 18 sampai 25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kekayaan wawasan di bidang STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Mathematics. KBKM tahun 2020 ini terdiri dari 2 kategori, prakarya dan aplikasi, dengan jadwal sebagai berikut. KBKM Regional selama Juli 2020, KBKM Nasional di Jakarta, Oktober 2020. Untuk info lebih lanjut, bisa Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Exit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat budaya Indonesia, sahabat Balai Pelestarian Budaya Sumatera Barat. Bertemu kita malam ini dalam dialog pelestarian nilai budaya yang dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, yang kali ini mengangkat tema Bagurau Online Kreativitas Seniman Tradisi di Masa COVID 2019. Dalam sesi ini kita kedatangan 3 narasumber. Yang pertama adalah Dr. Andes Sorman. Beliau adalah Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Joni Andra, MPD. Beliau adalah seniman dan koreografer tari di Sumatera Barat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Mak Sanawi, beliau adalah seniman tradisi di Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan ini terlaksana berkat dukungan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat dalam menanggapi kondisi pandemi COVID-19, yang mana dalam dialog ini mengangkat hal-hal yang terjadi dalam kebudayaan saat ini. Ada apa dan kenapa Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat mengangkat kegiatan ini? Mungkin akan lebih lanjut kita ajukan pertanyaan kepada narasumber kita. Untuk pertama kita berikan kesempatan kepada Bapak Dr. Andes Sorman menjelaskan terkait kebijakan kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat dalam pelestarian nilai budaya masa COVID-19. Kepada Bapak kami persilakan. Baik. Kepada sahabat semua, salam budaya. Kita mengadakan kegiatan ini mensiasati kreativitas para seniman dihubungkan dengan COVID-19.
terjadinya pembatasan kita dirumahkan, tentu kreativitas di arena sosial bagi seniman ini sudah terhambat, tidak dapat dilakukan. Berkenaan dengan hal itulah kita berpijak pada kenyataan. Apapun bentuk kegiatan berkesenian yang dilakukan oleh berbagai pihak, terutama oleh Pemda, itu seniman dengan mencurahkan segala kemampuan yang miliki, kapan diminta mereka mau, tanpa memandang sisi finansial. Yang penting mereka diapresiasi, itu sudah sangat luar biasa. Nah, sekarang terjadi COVID-19, kreativitas itu ya agak terhenti. Bagaimana cara kita memperhatikan dalam hal ini? Bagaimana kita melibatkan adanya empati dan perhatian kita kepada para seniman? Kita gagaslah kegiatan ini, mengadakan kegiatan ini secara virtual, baik dalam bentuk action di rumah maupun di dalam bentuk dialog seperti ini. Jadi dalam artinya kita mencoba mengapresiasi para seniman ini, bagaimana mereka tetap beraktivitas walaupun COVID-19 memberikan hambatan sangat luar biasa kepada kita semua. Dan itu juga tidak terbatas kepada seniman, kita juga mengarahkan juga kepada pelaku-pelaku budaya yang lainnya. Kita lakukan itu di dalam bentuk perekaman dan bahkan peliputan oleh teman-teman dari komunitas film. Jadi kegiatan ini kita laksanakan pada intinya. Inilah yang dikatakan kegotong royongan. Saling tengah rasa dan senasib sepenuh mungkin kita wujudkan dalam kegiatan ini. Kita memperhatikan, memang tidak keseluruhan yang kita mampu untuk memperhatikan, tapi ada beberapa yang kita dapat melibatkan lagi tentang kegiatan ini. Semoga ini memberi inspirasi kepada pemda-pemda khususnya di bidang kebudayaan, kota dan kabupaten dan provinsi. Itu sementara. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, mungkin seperti itu kebijakan Bapak jelaskan terkait respon dari pelestarian nilai budaya Sumatera Barat terhadap kondisi saat ini kepada pelaku-pelaku budaya. Mungkin lupa tadi Pak, mungkin terlebih dahulu kita perlu perkenalkan BPNB Sumatera Barat itu apa, wilayah kerjanya dan program kerjanya seperti apa? Oh iya, Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat singkat BPNB Sumbar merupakan unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Khusus Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat ini ditempatkan di Sumatera Barat. Itu wilayah kerjanya Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan. Itu meliputi wilayah-wilayah kita 30 provinsi. Tidak hanya kita melakukan suatu pelestarian nilai budaya yang berkaitan di bidang matrilineal, tetapi sifatnya juga kebudayaan lokal daerah wilayah kerja kita dan umum lokal. Umum lokal kita lakukan, artinya apa? Matrilineal kita perhatian dalam hal pelestarian, begitu juga kebudayaan lokal, kemudian kebudayaan sifatnya multikultur yang mengingat masyarakat di 3 provinsi ini kan multikultur. Iya. Jadi kita perhatikan semuanya. Jadi konsep kita itu tidak mempunyai batasan pada sisi kultur yang tertentu, tidak. Berarti semua kultur yang ada. Iya, semua kultur yang dalam artinya universal. Kemudian ada pertanyaan, ini Pak, kenapa dalam dialog kali ini yang diangkat kegiatan berguru online yang dilakukan oleh Mak Hasan dan dari Anda? Nah, dalam suasana COVID ini, secara psikologi, manusia itu membutuhkan bagaimana ekspresi seni. Ini yang kita tangkap. Karena kalau masyarakat dirumahkan, mereka membutuhkan hiburan, membutuhkan masukan-masukan pemikiran, membuka wawasan-wawasan di bidang kebudayaan termasuk sejarah. Jadi ini yang kita lakukan, kita coba mengemas kegiatan ini di dalam bentuk virtual ini. Di samping kita berdialog, bertukar pikiran, kami ingin menggali apa sebenarnya yang dilakukan oleh para seniman dengan terjadinya COVID-19. Harapan kita, sekalipun kita sekarang menghadapi suasana yang memprihatinkan ini, seniman tidak
berhenti. Tapi seniman paling tidak sekarang ini mulai merancang gagasan-gagasan baru, melakukan pengembangan kebudayaan sesuai dengan bidang yang digeluti. Khusus di bidang kesenian, inilah saatnya kita mencoba merancang bagaimana pengembangan. Dalam artian pengembangan ini, kita tidak terlepas dari jiwa ketradisian. Tapi tradisi itu diangkat, dikemas dalam bentuk baru. Ini sesuai dengan hasil kongres kebudayaan yang telah berlalu tahun lalu. Itu ada 7 ya. Di antaranya itu kita memberikan ruang ekspresi. Memberikan ruang ekspresi. Yang kedua, mencoba membuka wawasan-wawasan bagaimana pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan cemerlang para seniman ini ke depan ini mengemas seni tradisi ini bagaimana dielaborasi dengan teknologi yang terbaru, perkembangan teknologi. Nah, jadi ini yang kita masukkan aktivitas sekarang ini sampai sebatas ini. Ini beberapa Bapak sekalian. Jadi itu yang kita ingin gali. Ini akan menjadi masukan bagi kami untuk merancang kegiatan kedepannya bagaimana sinergi kita dengan seniman-seniman yang ada. Kita harus tanggap perkembangan dunia seni. Kita bukan dalam artinya lepas dari ketradisian kita, tidak. Tradisi itu adalah akar kita, fondasi kita. Tetapi kita mencoba bagaimana menyesuaikan, dalam artinya menyesuaikan tradisi itu sesuai dengan minat masyarakat dewasa ini. Artinya kita mengisi itu. Jadi dalam kesempatan ini kita berharap nanti ya kepada Pak Andra, Pak Hasan, coba mengumumkan apa kira-kira ide-ide yang perlu dikembangkan ke depannya. Tapi dapat kita lihat juga ya Pak, bukan hanya di Sumatera Barat, tapi di Indonesia pun terjadi pergerakan seperti ini dalam kondisi keterbatasan. Itu semua mungkin saya lihat juga secara pribadi, itu banyak pergerakan dari kalangan kebudayaan. Iya. Jadi jujur kita akui dengan terjadinya suasana kita pembatasan di rumah ini, justru yang banyak bergerak itu adalah seniman. Harus kita akui. Coba lihat di sosial media. Seniman yang bergerak mensosialisasikan waspada corona dengan berbagai pendekatan. Musik vokal, bahkan melalui lawakan-lawakan, cerita-cerita pendek, tetapi berisi education bagaimana, atau pembelajaran bagaimana mencoba memberikan penyadaran kepada masyarakat supaya melakukan budaya disiplin. Artinya apa? Kita dirumahkan, kita mencoba memutus mata rantai corona dengan cara kita di rumah. Artinya kita sudah membantu pemerintah tidak menularkan dan tidak ditulari oleh corona. Kan itu. Nah, di sini yang paling banyak berperan adalah para seniman. Harus diakui. Melalui kreativitas Iya, melalui kreativitas mereka, baik dalam sisi tradisi maupun kreasi. Ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa bagaimana kontribusi seniman itu sendiri. Membantu pemerintah untuk berikan sosialisasi tentang kewaspadaan corona. Ini saya secara pribadi ya, sebagai Kepala BPMD Sumatera Barat, berterima kasihlah kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian ini, karena kita melihat seniman jangan dilihat dari kasat mata. Jangan dilihat dari kasat mata. Seniman itu adalah wakil dari intelektual kita, yaitu nenek moyang kita yang mengasas, melahirkan dan mewariskan kebudayaan. Seniman inilah yang menjaga sebenarnya. Bahkan seniman ini disadari atau tidak, mereka telah berkontribusi bagaimana menghidupkan dan mengembangkan kebudayaan khususnya seni saya. Ini yang perlu kita hargai. Nah, inilah bagian dari kegiatan ini, kita mencoba memberikan apresiasi kepada seniman. Ya, walaupun kita dari sisi apa, tidak kita akan memandang dari sisi finansial, tapi dari sisi kebersamaan kita. Dalam hal ini, dalam suasana COVID-19, kita harus saling memperhatikan. Itulah dalam artinya kita bekerja sama ini bagaimana kita terus berkreativitas tanpa ada apa nih istilah, tanpa ada pemutusan oleh keadaan yang terjadi. Ini yang kita harapkan ke depan. Oke Pak, siap. Berarti kita harus tetap bergerak di dalam keterbatasan ya Pak? Walaupun
pembatasan, kita harus bergerak. Ya, mungkin kita akan lanjut kepada pelaku langsung, Pak. Iya. Kita akan bertanya kepada Andra dan Mak Hasanawi. Pertanyaan pertama untuk Andra dan Mak Hasanawi, mungkin bisa saling bersautan menjawabnya. Apa aktivitas dari Andra sendiri dan Mak Hasan sebelum COVID ini terjadi? Mungkin bisa dijelaskan kepada kita. Iya, sebetulnya terima kasih sebelumnya. Aduh, Iya. Lanjut. saya Joni Hendra. Profesi saya sebetulnya seorang pelaku seni, tepatnya saya seorang fotografer kontemporer yang berbasic tradisi juga sebenarnya. Dan di samping saya berusaha juga dagang, mau orang Minang pasti dagang. Nah, kondisinya seperti ini sebelum COVID saya jalan. Tapi memang setelah terjadinya COVID-19 itu terhenti semuanya, termasuk usaha pun mundur, sangat jauh mundur ya. Karena memang daya jual beli masyarakat kita otomatis menurun. Dan di samping itu karena saya punya grup seni, latihan pun kita hentikan karena anggota kita memang harus dirumahkan dengan diberlakukannya PSBB. Tapi ini di luar dugaan saya, dan saya juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk BPNP Pak yang telah mengapresiasi ini. Sebetulnya artinya suatu kebanggaan bagi kami seniman, bukan hanya saya atau Mas Hasan yang ada di sini. BPNP punya perhatian khusus terhadap seniman, dan ini bentuk apresiasi. Betul kata Pak tadi, bukan hanya dari segi finansial, tapi inilah perhatiannya coba diangkat, dan kami juga tidak menyangka kalau ini bisa menginspirasi banyak orang tentunya. Mas Hasan, profesinya apa nih? Silakan Mas Hasan. Oke, terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyur, terima kasih sekali ya. Tidak sampai. Jadi terima kasih kita untuk Bapak Kepala. Malam ini kok dua kali semangat, semangat. Nah, jadi kita hendak membicarakan siapa mengapa. Untuk dunia kami, ini beda. Ada dua kategori untuk dunia entertain orang tradisi yang sebelum bencana di bawah. Boleh bahasanya dua versi. Bahasa apa Pak? Boleh lanjut. Ada seorang pegawai tambahannya berkesennya. Ya. Sebelum bencana datang sama dengan kita. Berjalan seperti biasa, job dan lain-lain. Di sini Mas Hasan akan membicarakan bukan yang pegawai tambah berkesenian, yang tulen berkesenian, memang hidup matinya di kesenian. Total. Tidak ada perusahaan PT besarnya yang di luar itu, termasuk salah satunya kita. Sebelum datang bencana COVID, alhamdulillah biasanya 7 ada 1 kali 2 kali seminggu, alhamdulillah. Tapi setelah datang semua job yang sudah di order atau yang diterima, alhamdulillah baru semua. Karena kegiatan dilarang. Kita butuh orang banyak. Nah ini masalahnya. Audiens kita kalau orang kerja, apalagi salung, gerabak, itu butuh orang banyak. Memang cukup dasar pengaruh. Ya, mungkin ditambahkan sedikit. Kalau kita ada pembagian seperti itu, kalau saya masih mending ya Pak ya, masih ada bekerja. Kalau Mak Hasan kan beliau adalah seniman tradisi yang hidup dengan kesenian itu sendiri dan juga menghidupi kesenian itu sendiri, itu dampaknya terasa sekali. Sebagai pemain salong dendang, semacam kesenian tradisi Minangkabau, itu juga menjadi mata pencarian beliau selama ini. Dan karena aturan pemerintah harus kita tetap terapkan, PSBB, sehingga semua juga akan terhenti.
Nah, kondisi seperti ini yang secara kita saat soroti bersama ini dampaknya luar biasa, terutama bagi kalangan seniman. Namun itu tadi kita tidak mau berhenti bergerak karena keterbatasan tersebut. Ya, mungkin lebih melengkapi aja dan Mbak Hasan. Itu kan sebelum tadi, Iya. sebelum COVID. Setelah COVID apa yang dilakukan pertama dari sisi totalitas sebagai pelaku budaya, kemudian untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari pastinya kan. Apa yang dilakukan baik Dajjal sendiri atau Mbak Hasan bagaimana? Kalau sebetulnya kalau saya pribadi apa ya? Kalau untuk melengkapi kehidupan, menyambung lagi kehidupan, ya cuci-cuci kecil ada masa. Artinya tentu ada menggunakan ya, tabungan atau apa, dan kita manfaatkanlah segala sesuatunya. Dan ini juga memotivasi kita untuk kita tidak boleh terpuruk dalam kondisi ini. Dan mungkin masa juga seperti itu. Tapi ada satu hal yang terkait dengan ini, Pak. Beberapa online corona ini sebetulnya di luar dugaan kami. Saya cerita sedikit bagaimana ini bisa berlanjut. Awalnya dari sebuah keisengan live di Facebook. Saya dengan Adinda Asro, kita live di Facebook. Melintaslah seniman tradisi ini depan saya. Kebetulan waktu itu saya berada di Taman Budaya. Taman Budaya bagi seniman adalah rumah keduanya barangkali ya Pak ya. Tempat kita di sana kumpul. Karena sudah berhari-hari berkurung di rumah, akhirnya kita ke Taman Budaya. Saya temu dengan Adinda Asro, yuk kita live hanya untuk sekedar menyapa teman-teman di Facebook, hanya ngomong-ngomong biasa, ya namanya apa ya Pak? Suntuk, tidak ada kegiatan. Kemudian melintaslah seniman tradisi kita ini Mak Asanawi sambil nenteng alat musiknya. Mak, gabung di sini. Nah, gabung itu ternyata itu di-share sama banyak orang. Alhamdulillah penontonnya pertama sampai ribuan ya. 13.000 viewernya 13.000. Versi. Ya, tapi kalau sekarang kayak udah 100.000 lebih yang episode pertama itu, dan penontonnya yang live saat itu sampai 1.000. Yang live saat itu sampai 1.000. Dan ternyata setelah itu kita mikir ini sebuah media yang cukup bagus sebetulnya. Pertama, kita juga berperan memberikan sosialisasi buat masyarakat terhadap aturan PSBB, terhadap COVID-19 gitu. Kemudian kita juga bisa turut serta menginformasikan kondisi kekinian yang terjadi di lingkungan masyarakat kita, termasuk dengan seniman tradisi. Nah, yang cukup menarik sebenarnya ternyata banyak sekali orang-orang di luar sana, terutama orang Minang yang memang hidupnya sebagai perantau, sangat menyenangi kesenian tradisi ini. Terbukti di penonton kita saat itu ada dari Amerika Serikat, Washington DC, ada yang dari Australia, ada yang dari Jepang, Malaysia dan bahkan Prancis. Gitu. Nah ini saya melihat ini sebuah peluang yang bagus untuk seniman tradisi agar tetap bisa hidup. Gitu. Nah ini yang kita lakukan. Kira-kira begitu Mas. Mungkin tambahan. Iya. Menyambung apa yang diceritakan John, Langkok Group, mungkin Langkok Group ya. Ini yang Group Mama punya moto, walaupun perang, bencana, karena kehidupan itu berjalan. Iya. Jadi ada moto, dunia tidak perlu orang hebat hari ini, tapi mau berproses. Nah itu dasarnya. Jadi dengan dasar gurau-gurau apa namanya tadi, iseng-iseng, jadi proses pertamanya. Nah, kita butuh proses sampai hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan lanjut. Sebetulnya mungkin konsepnya menjadi akhirnya begini Pak, di samping kita memberikan informasi kepada masyarakat kita terkait masalah COVID-19, terkait bagaimana kesenian tradisi Minangkabau, kita juga bisa berperan memberikan sumbangsi kita terhadap masyarakat, terutama seniman tradisi, membantu penghidupan mereka Pak. Jadi dalam artian begini, kita juga bukan donasi sebetulnya dalam acara tersebut. Donasi yang pertama kali kita perdana sekali itu terkumpul ada 1.500.000
ya? 12,5. Iya, Ya, sekitar 250, dan itu sudah bisa kita bagi kepada pelaku seni yang malam itu terlibat gitu. Dan itu sangat membantu kehidupan beliau. Dan bahkan juga kita juga terlibat dengan seniman tradisi Minangkabau yang kebetulan berada di luar Sumatera Barat, di Jakarta, kebetulan mendapat musibah, beliau berpulang ke rahmatullah, dan beliau ini senyata-nyatanya hidup dengan kesenian tradisi, menghidupi kesenian tradisi tersebut di luar Sumatera Barat. Dan kita coba untuk membangun donasi untuk beliau, ya seperti yang aku bilang tadi, bukti kerjasama kita, bukti kebersamaan kita. Akhirnya di sana kumpul donasi yang cukup besar juga, ada sekitar 2 juta, dan itu kita transfer semuanya. Nah, hal ini sebetulnya bukan kita ukur dari nilai berapa uangnya, tapi bagaimana masyarakat Sumatera Barat ya begitu peduli gitu. Insya Allah setiap bulan Pak selalu ada saja donasi yang kami terima. Itu sampai dari luar negeri pun. Jadi kami sudah coba Pak, uangnya dolar Amerika sudah coba, ringgit Malaysia sudah nyoba gitu ya Pak. Terutama Sumatera siapa? Prancis belum. Prancis belum. Belum. Ya, tapi intinya bukan kita tidak mengharapkan tiga pertama, walaupun kita tidak munafik kita itu. Tapi bagaimana kesenian tradisi Minangkabau, terutama Saluang dan Ralok ini bisa go internasional walaupun lewat media lain. Dan satu lagi kebahagiaan bagi kita, sejak kita online baru ini, ada berapa masyarakat Minang di rantau sana yang berpikir akan mengajak Mas Sanawi dengan kelompok-kelompoknya untuk show di sana. Jadi seperti Amerika sudah booking Masan, setelah COVID-19 Masan harus berangkat ke Washington DC. Jawa. Ya. Alhamdulillah itu sudah ada. Kemudian itu dari Bogor ya, Mbak Saya. Beberapa ada di Jawa. Beberapa di Pulau Jawa, dan yang kemudian di Papua juga ya. Ada yang meminta Masan untuk tampil di sana setelah COVID-19. Yang mudah-mudahan COVID-19 segera berlalu, Masan bisa go internasional juga, dan seniman tradisi Sumatera Barat semakin berkibar. Ya. Oke, Dajon, berarti sebuah dampak yang besar dari hal kecil ya. Mungkin ada sedikit tanggapan dari Bapak. Ya, itu tadi. Disadari atau tidak, apa resolusi-resolusi yang digagas di Kongres dulu, ini Bapak-Bapak sudah menjalankan. Bapak dalam memanfaatkan aset teknologi sekarang ini sebagai pengembangan berkesekian, yaitu melalui online kan. Ini sudah dijalankan, ini kan sangat bagus. Dengan di online kan, undangan masuk ke Amerika dan macam-macam ya. Nah, itu kan luar biasa. Itu suatu pengembangan, dan kita berharap nih seniman lain melakukan hal yang sama. Kebetulan kami dan dapat informasi Pak Hasan ini, dia telah menularkan regenerasi seni tradisi. Bahkan mereka sudah mulai berkembang sekarang ini. Ini kan sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Saya tertarik satu, berbicara seniman jangan berbicara. Tidak akan pernah mampu kita beli karya seniman ini, karena dia lahir dari kalbu, dari kalbunya. Kalau boleh saya sandingkan, seniman ini adalah, boleh dikatakan, orang yang bergerak di bidang kesolehan sosial. Bagaimana membina mental orang melalui pendekatan seni. Ini kan sangat luar biasa. Dengan berakarkan tradisi, kolaborasi dengan seni, akhirnya menjadi suatu kebutuhan seni bagi masyarakat luas. Ini kan sangat luar biasa. Terima kasih telah mengelaborasi, telah mencoba menanggapi perkembangan teknologi, diberi unsur teknologi, unsur modern dalam tradisi, akhirnya akan berkembang dikenal orang melalui YouTube. Itu kan sangat luar biasa. Ini suatu terobosan-terobosan seniman Minang yang sangat luar biasa. Jadi itu yang kita harapkan, ini yang alhamdulillah ya Bapak-Bapak telah mencoba beradaptasi dengan perkembangan teknologi, dan semoga nanti tidak hanya sebatas Washington dan segala macamnya Hasan, tapi juga mungkin inilah kita mengisi kebudayaan Indonesia adalah bagian dari budaya dunia. Itu
sebenarnya cita-cita kita. Ini sesuai betul dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017. Bagaimana kita mengisi sebagai bagian dari budaya dunia. Ini alhamdulillah akan tampil nanti. Semoga ini corona menurut saya kembali ke rahimnya, supaya para seniman yang bisa beraktivitas ke berbagai negara di mancanegara. Dan tidak kalah pentingnya nanti pengemasan kegiatan ini, Pak Andra, tolong benar-benar dibangun dengan publis yang sangat kita promosi dan diplomasi. Karena apa? Kita di sumber andalan kita hanya itu jasa. Nah, harus kita nanti para seniman ini menempatkan kebudayaan itu adalah magnet pariwisata. Artinya pembangunan pariwisata itu berbasiskan kebudayaan. Karena kebudayaan ini mempunyai magnet yang tidak akan pernah terhenti. Karena dia berbicara kalau naluri jiwa, perasaan. Itu. Jadi kalau disandingkan dia elaborasi dengan teknologi dengan virtual segala macam, ini kan sangat luar biasa. Nah, yang paling penting menurut saya, Pak, di diplomasi kita kemudian membangun jejari kita. Ini yang paling penting. Karena saya pertemuan terakhir ini sebelum corona kemarin itu turis sudah mulai banyak masuk ke Sumatera Barat ini. Sangat luar biasa. Saya perhatikan bandara itu. Nah, ini kedepannya setelah berakhir nanti corona, ini yang perlu kita pacu. Artinya apa? Kita berharap peda terkait duduk bersama seniman itu. Libatkan seniman dalam pembangunan pariwisata ini. Jangan udah seperti yang sudah ini, kita sama-sama bekerja tetapi tidak bekerja sama. Ini persoalan kita yang sebenarnya. Persoalan kita. Ya, percayalah. Pariwisata tanpa didukung kebudayaan akan jatuh pada kita. Ini yang perlu disadari. Jadi saya berharap dengan diluncurkan kegiatan ini, semoga menjadi inspirasi bagi pemerintah dinas bidang kebudayaan, mulai dari tingkat provinsi sampai kepada tingkat kota kabupaten. Artinya kita laksanakan pembangunan kebudayaan ini bersifat dari hulu ke hilir, kemudian hilir ke hulu. Dua itu harus kita sandingkan. Kalau di tingkat provinsi, kalau tingkat pusat dia akan sifatnya hulu. Tapi kalau kita berada di provinsi, ini harus dipadukan antara hilir dan hulu. Artinya apa yang dilakukan ketika provinsi ke kota kabupaten, kemudian apa kontribusi dari kota kabupaten ke provinsi. Memberi pencitraan kebudayaan itu, bagaimana betul-betul kebudayaan itu berfungsi sebagai magnet pariwisata, kemudian sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Kalau budayaan dijadikan sebagai lokomotif pariwisata, dikemas ke lokasi-lokasi itu dengan kebudayaan, itu akan menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Bagaimana figuratif kebudayaan, bagaimana tampilan kebudayaan, itu jaringan perkembangan ekonomi nanti akan terjadi sangat luas kan? Sangat luas, banyak nanti berbagai hal yang akan tumbuh ekonomi. Mulai dari pedagang kelapa sampai kepada pedagang kain dan segala macam itu akan muncul. Sekarang bagaimana kita menatanya? Bagaimana menata kebudayaan dijadikan sebagai aset atau deposit pariwisata itu sendiri? Ini yang terjadi. Jadi saya menghimbau kepada bapak-bapak ibu seniman, tanpa kecuali di luar ini, mari kita sama-sama berpikir bagaimana kita bisa berperan memajukan industri pariwisata melalui pendekatan kebudayaan. Mungkin sedikit ditambahkan, apalagi kita saat ini telah ada landasan hukum ya Pak, Ya. tentang pemajuan. Tentang pemajuan budaya. Dalam artinya apa? Di situ kan ada di situ sebenarnya sejarah. Kata pelestarian itu kita kan melihat pada tiga aspek dulu. Pengembangan, perlindungan, pemanfaatan. Sekarang telah dilahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan budaya. Jadi di situ pelestarian dan pemajuan. Nah, ini dua ini harus benar-benar kita paham. Dua ini harus kita paham. Itu makanya Dirjen Kebudayaan dengan suasana COVID ini meminta kami para UPT dari Dirjen Kebudayaan, BPD, BPC, museum dan segala macam itu memperhatikan seniman. Memperhatikan seniman. Begitu juga gerakan ini dilakukan dari pusat, kami dari UPT-UPT mendukung. Dirjen kami terus terang aja memang sangat besar perhatiannya kepada seniman-seniman, pekerja seni dan pelaku budaya pada umumnya. Sangat besar perhatiannya. Sekarang ini dia berpikir tentang itu bagaimana cara. Makanya berbagai sosialisasi yang tampilkan di sosial media.
pelaku kesenian dan kebudayaan lainnya, seperti apa dampak dari COVID ini terhadap pelaku kesenian dan kebudayaan yang terjadi, yang Dajon sama Mas Hasan yang lebih intens dengan mereka? Ya, kalau secara keseluruhan kita lihat bukan hanya di seniman sebetulnya, banyak lini sebetulnya yang berpengaruh. Tapi di kalangan seniman Sumatera Barat otomatis, terutama seniman yang hidup dari kesenian itu memang stop semuanya. Bayangkan sanggar-sanggar tari yang ada di Sumatera Barat itu mereka stop berkreativitas, dalam artian berkreativitas seperti ini. Mereka tidak ngisi lagi acara-acara pesta, acara barangnya. Begitu juga Maksan, yang biasanya Jumat malam atau Sabtu malam pasang bang di acara tempat pesta pernikahan, pesta barangnya, itu stop semuanya. Kondisi ini membuat secara ekonomi benar-benar terpuruk. Belum lagi batin. Ya, batin ini yang susah menurut saya. Saya pribadi saja yang setiap hari latihan dengan adik-adik, latihan tari di Tahu Budaya, itu saya stop proses latihan. Sementara saya sebetulnya sudah punya jadwal pertunjukan, gitu kan. Dan kita harus planning kita di Agustus. Saya nggak tahu apakah tahun depan saya mau untuk melakukan pertunjukan, karena proses latihan tentu makan waktu yang panjang. Nah ini yang terjadi, jadi rata-rata semuanya seperti itu. Mungkin dunia juga mengalami hal yang sama dengan kita. Nah di samping faktor ekonomi, yang terpuruknya faktor ekonomi, batin juga. Nah saya hanya berharap kalau seniman jangan terlalu terpuruk dalam masalah batin ini. Semua pasti menyakitkan, tapi kita nggak boleh terpuruk, Pak. Nah ini yang membuat saya secara pribadi pun akhirnya mengaktualisasikan diri melalui karya-karya pendek sebagai seorang penari. Bikin karya video kan, tayangkan di media sosial. Kemudian ya udah ikut dengan acaranya Mas Nawi, kita bikin acara live seperti ini. Saya yang mengimbau begini, apapun COVID-19 membuat kita terpuruk, baik kalangan seniman atau kalangan mana saja, jangan sampai kreativitas kita menjadi buta, menjadi mati. Tapi saya merasa setelah COVID-19 ini, kreativitas seniman menjadi gila-gilaan, Pak. Semakin luar biasa. Ini menjadi motivasi tersendiri barangkali. Karena dalam masa pandemi sendiri, seniman pun sudah kelihatan kan, lebih muncul kan dalam. Iya, dan mereka lebih bersemangat lagi. Dan ini suatu sisi positif yang kita amati. Bahkan seperti munculnya festival-festival tari yang bersifat daring, itu ternyata banyak. Saya lihat banyak loh orang-orang baru yang hebat-hebat yang mungkin selama ini mereka tidak muncul. Tapi media sosial, teknologi itu membuat mereka muncul ke permukaan. Artinya kita punya banyak aset yang sebetulnya belum muncul ke permukaan. Gitu. Ya, Mak? Baik. Mas Hasan bagaimana pendapatnya? Kami berharap menyambung kata Bapak tadi, kita mudah-mudahan setelah bencana habis, kita tidak ingin bekerja bersama, tapi kerjasama. Iya. Ayo, itu kita Sama-sama bekerja. Selama ini yang terjadi kan sama-sama bekerja sama. Sama-sama bekerja, Ya. tapi tidak bekerja sama. Ayo, itu kita tunggu nanti. Ya, menarik terkait dampak secara universal ya kita bahas. Jadi mungkin sudah sedikit masuk kepada dari Bagurau online itu sendiri. Mungkin saya akan bertanya, kita sudah masuk ke persoalan Bagurau nih Pak. Saya ingin bertanya latar belakang detail Mbak Juni dan Mas Hasan, seperti apa Bagurau online ini, latar belakang terjadinya gitu, sampai ada kesepakatan untuk yuk kita tiap minggu. Sebetulnya Pak, latar belakangnya ini penuh dengan mistis loh. Kenapa penuh dengan mistis gitu ya? Ini berawal keisengan saya terhadap adik saya ini Asro. Sebetulnya saya benar-benar iseng dengan dia. Dia live di Facebook di kantor dinas kebudayaan sendirian. Kemudian saya panggil dia saat itu, Asro jangan di sana, ada hantu sendirian kalau di sana. Akhirnya dia takut, dia lari ke Taman Budaya, kemudian saya dari sana. Akhirnya dia kesal, ayo kita live. Nah kita live berdua, yaitu tadi masa muncul, dia menyanyikan raktornya, dia meniup saluangnya, dengan rababnya.
dan namanya kita live di Facebook, tentu teman-teman banyak. Dan akhirnya mereka sharing, karena saya lihat mereka juga share, saya ajak, ayo share ke grup-grup orang Minang, perantau-perantau Minang, dan itu ternyata sambutannya luar biasa. Karena apa? Hal itu membuat mereka rindu pada kampung halaman juga terobati, Pak. Karena mereka banyak di rantau, tidak bisa kemana-mana. Itu bagi orang rantau. Yang di kampung, yang sendirian, di rumah, yang tidak bisa keluar, bisa menjadi sebuah hiburan alternatif bagi mereka. Jadi dia melihat media sosial, oh ya, berobat kangen, kemudian ada hiburan alternatif, karena mungkin televisi itu juga. Dan mereka juga bisa request, bisa titip salam, request lagu, dendangnya apa, dan ini sangat menarik. Kemudian berkembang, saya berpikir kenapa ini tidak dijadikan semacam media untuk membantu teman-teman tradisi. Akhirnya kita buka donasi di sana, alhamdulillah kumpul, dan setiap kita live selalu saja ada donasi, minimal ongkosnya tukang salon dan dendang kita ada selalu selamat gitu ya Pak ya. Nah itu sih mulanya, dan akhirnya kita sepakati untuk selalu setiap Rabu dan Sabtu. Tapi tidak selalu, itu penonton kita selalu bervariasi sampai 200, 300, tapi viewer artinya tayangnya malam itu pasti ribuan, ada 4.000, 3.000. Dan ini suatu hal yang luar biasa dan di luar dugaan kami. Ternyata ada manfaatnya bagi orang di rantau maupun yang di kampung, karena mereka harus berada di rumah, stay at home tadi Pak. Jadi ini menjadi hiburan alternatif, dan mereka juga bisa kirim-kirim salam dan bisa saling menyampaikan pesan lewat dendang gitu. Karena salon dendang ini kan sangat fleksibel ya Pak ya. Dendangnya bisa menyampaikan sesuatu, kan begitu ya Mas Ania. Kalau saya sebetulnya bukan orang tradisi, tapi walaupun saya koreografer tari yang basicnya yang berdasar tari kontemporer, tapi tetap ada basic tradisi dalam karya-karya saya. Dan sebagai orang Minang tentu saya juga mencintai salon Pak. Kalau nggak mungkin saya betah untuk live 3 jam. Nah itu barangkali detailnya munculnya live ini, dan insya Allah tidak ada COVID, ini akan kita coba program. Dan banyak peluang sebetulnya untuk bisa menghidupi seniman tradisi dari live seperti ini gitu. Dan kita sempat buka endorse juga, jadi iklan, kita terima iklan, kita pasang tarif 100.000, misalnya ada restoran mau pasang gitu kan, kita buka, dan alhamdulillah ada yang ada klinik kecantikan juga, berapa itu, mereka hanya bayar 100.000 ke kita, transfer ke nomor rekening saya, kita pajang fotonya di grup Facebook kita, kemudian kita saat live kita juga on air kan, promosikan, dan ini sangat efektif ternyata. Bergaya-gaya televisi barangkali stylenya kita, tapi lumayan sangat membantu seniman tradisi dan sangat bisa membantu orang-orang di luar sana, saudara-saudara kita yang di rantau untuk bisa menjadi hiburan alternatif. Mungkin sedikit menyambung dari Dajon, kita kan kita se-Indonesia mungkin ya Pak yang nonton, bentuk keseniannya ditampilkan mungkin perlu kita kenalkan ya Pak. Karena kita yang nonton BPMB Sumbar sekarang tidak hanya Sumatera Barat ya Pak. Mungkin Mas Hasan bisa memperkenalkan jenis kesenian apa yang kita yang diangkat dalam topik kali ini, yang diperkenalkan kepada masyarakat. Untuk kali ini, untuk malam ini misalnya. Maksudnya dalam Bagura Online ini Pak. Bagura Online Selanjutnya. kemarin ini apa yang kita angkat? Apa yang diangkat? Bentuk kesenian seperti apa gitu? Kita yang telah lewat itu kita mengangkatkan salon dendang, rapak bagurau itu menghibur sifatnya. Ada rapat peruntungan itu menceritakan peruntungan. Jadi insya Allah kalau ini berlanjut kita akan mengembangkan, ada lagi sandung kecapi, kita coba ganti-ganti nanti yang ada di musik kita Minangkabau. Mungkin sandung kecapi selanjutnya. Sebetulnya salon ini kan semacam alat tiup, seluruh alat tiup di Minangkabau yang disampaikan ini semacam dendang atau lagu, itu berbicara banyak hal sebetulnya. Di sana romantismenya orang Minang yang merantau,
di sana ada ratapan, Iya. kesedihan begitu ya Mas Arya. Dan ini divariasi selama ini. Nah salah satu bentuknya yang besok mungkin akan divariasi itu kecapi. Tapi memang kita selalu konsepnya berusaha untuk menjaga social distancing tadi. Artinya kesenian ini tidak menggunakan banyak orang Pak, paling 2 atau 3, karena tukang saluangnya 1 atau 2, tukang dedanya 1. Nah ini yang akhirnya mungkin bisa menjadi kita bisa live, bisa on air seperti itu. Karena tadi itu, karena pelaku seninya tidak banyak orang, tapi kita berusaha untuk setiap live untuk mengganti beberapa orang seniman tradisi, kita undang bergantian Pak, agar ini merata, mereka bisa juga menikmati. Insya Allah kalau ada donasi gitu. Tapi kembali kita memang tidak bisa mengukur dengan uang. Ya, betul. Dan itu adalah semacam bonus barangkali. Melihat hal tersebut ada mulai variasi ya Dandra. Apakah Ma'asan dan Dandra sendiri, mungkin termasuk saya yang terlibat di dalam ini, tapi saya lebih memberikan kesempatan kepada yang tua untuk kebijakan. Apakah ada upaya untuk memberikan seperti Dandra sebut tadi, memberikan peluang kepada pelaku lainnya? Apakah juga kepada bentuk-bentuk kesenian lainnya, misalnya seperti sepak dulang, atau ya kita seperti kita ketahui di Minangkabau sendiri banyak bentuk kesenian. Ya, memang untuk selanjutnya memang kita terpikirkan untuk ganti main, contohnya selawat dulang, salong pawo, kan baru masuk. Nah, mungkin langkah selanjutnya seperti itu. Iya, tapi mungkin perlu, ini sebetulnya sudah menjadi planning di awal-awal. Kenapa tidak selalu ulang, kemudian besoknya diganti lagi selalu pawo atau yang lain gitu Pak. Tapi ini menjadi sebuah kendala, karena mungkin kita harus melihat kondisi. Ketika kita memanggil seniman tradisi untuk hadir di sana, Kita harus punya iya, baru. mereka pasti berpikir ongkosnya ke sana kayak apa. Ada. Terus kita mau ngopi pakai apa? Kondisi ini sebetulnya mungkin kita sebagai saya yang melakukan kegiatan ini akan menjadi sebuah pemikiran bagi saya. Kenapa? Karena kita tidak bisa memberi jaminan. Iya, iya betul. Ya kalau malam itu ada donasi yang masuk baru kita bisa memberi. Jadi memang kita punya keterbatasan di sana. Kebetulan Asro juga sebetulnya orang terlibat Pak di sana Pak. Saya dan Asro itu sering deg-degan malam ini. Wah malam ini ongkosnya Ma'asan atau Telis atau ongkosnya Dazul ada nggak ya? Sering deg-degan itu. Karena sebetulnya walaupun kita sudah komitmen ada kita bagi, kalau tidak ada ya nggak apa-apa ya. Tapi saya merasakan bagaimana susahnya seniman tradisi ini gitu loh Pak. Itu kondisinya. Oke Dajon, Ma'asan, apa yang menarik sebenarnya bagaimana gerak langkah di tengah pandemi dan bagaimana bayangan ke depan. Nah, saya sendiri ingin bertanya lebih detail, apakah program ini seperti apa bentuk peningkatan ke depan dari Ma'asan dan Dajon sendiri, strateginya seperti apa gitu? Apakah hanya sekedar gurau biasa atau akankah ada upaya-upaya peningkatan strategi-strategi untuk mencapai pembaruan dalam bentuk acara atau lainnya? Ya, sebetulnya kalau untuk ke depan kita masih melihat perkembangan, karena bagi saya ketika sebuah kesenian tradisi kita kembalikan, kita tampilkan, yang viewer kita kan selama ini banyaknya rata-rata Minang nih, orang Minang semuanya Pak. Boleh saya bilang 99% yang nonton itu orang Minang, daerah rantau. Tapi bagaimana saya masih berpikir semacam solusinya bagaimana ini kesenian juga bisa dinikmati oleh orang di luar Minangkabau. Nah, ini mungkin jadi salah satu PR bagi kita, bagi kami mungkin, bagaimana kesenian ini bisa menjadi tertarik orang di luar Sumatera Barat, sehingga itu tadi Pak, bisa membuat mereka tertarik pada Sumatera Barat dan suatu saat mereka datang. Atau barangkali mereka bisa mengundang seniman kita tradisi kita ke daerah mereka. Nah, ini mungkin suatu pemikiran-pemikiran yang harus kita coba
untuk kita urai formulanya seperti apa nanti ke depan. Dan memang ke depan ini akan menjadi, kita berusaha untuk menjadikan ini agenda tetap ya Mas San ya. Insya Allah. Insya Allah baik COVID ini berlalu kita akan jadikan agenda tetap ini. Mudah-mudahan seperti itu. Jadi ada tambahan. Bagaimana orang di luar Minangkabau bisa menikmati kesenian yang ada di Minangkabau? Kami tadi berbincang sama Bapak di kedai kopi dengan bahasa. Ya, Tadi ada kemarin kita buat 3 bahasa Pak, lagu apa? ada teks di bawah. Iya. Bahasa Ada Indonesia sama bahasa Indonesia. Inggris. Ya. Itu rencana. Yang kedua kemasan. Kemasan kita harus Kalau live bisa nggak Mas San yang pakai bahasa kami akan mencoba mungkin 1 lagu untuk malam ini sudah saya siap Oke. bahasa Inggris Wah, atau bahasa Indonesia. wah, luar biasa. Siap. Insya Allah kami coba. Jadi ini inovasi dari seniman tradisi. Dan ini Pak, mungkin seperti ini terobosan-terobosan ini. Iya. Boleh saya menanyakan Pak? Siap. Bagaimana nanti supaya seni budaya Minang kita ini dikenal oleh masyarakat luar orang Iya. Minang? Memang tidak kita dituntut untuk menyampaikan dengan berbahasa Indonesia, bahasa Iya, Inggris. Bila perlu Bapak bisa bahasa Cina, bila perlu bahasa Inggris. Karena begini, yang saya amati, ternyata penggemar seni budaya Minang ini bukan hanya orang Minang, Pak. Iya. Anak-anak orang-orang kita yang perantau, yang kawin campur dengan orang lain, itu anak-anaknya walaupun tidak pernah ke Minang lagi, tapi kalau mendengar seni Minang mereka tertarik. Ini ada dari anggota yang saya itu, dia turunan Minang tapi tidak pernah ke Minang, tapi yang dikenal tapi seni Minang, ya, langsung respect ya. Nah, itu. Jadi kalau dapat coba Pak Hasan, ini mohon maaf ya Pak Hasan, ya, ini untuk perkembangan kita depannya disajikan dalam bentuk bahasa Indonesia, tapi jangan menghilangkan ciri khas pemain dari segi bendangnya, dari segi irama atau senandungnya, Hanya bahasa. tapi hanya bahasa. Kalau kita berkutat dengan bahasa daerahnya, orang kita yang paham. Tapi kalau kita ada bikin bahasa Indonesia, bikin bahasa Inggris, orang akan memahami. Kalau soal ciri khas irama dan semacam, dia tidak akan lari. Cuman nyanyiannya aja lagi yang perlu dengan bahasa. Itu satu. Yang kedua, kalau dapat Andra ke depannya, karena berbicara seni tidak hanya sebatas seni ya, musik, vokal. Ada di situ seni tenun, ada di situ seni bahat, seni lukis, seni rupa. Nah kalau dapat ini bareng-bareng, wow, luar biasa. Kemudian tadi ada hambatan kata Pak Andra, kita ingin melibatkan seniman, pokoknya ada di kampung jauh di sana. Sekarang kan ada HP, Pak. Bisa direkam, nanti diolah oleh Pak Astro. Nah di dalam tayangan bergurau itu tidak bisa dimasukkan itu tanpa mengundang mereka. Ya, ini kita memanfaatkan teknologi. Nah itu, jadi bisa kita sajikan nantinya gitu. Ya sebetulnya Pak, ini kan pertimbangannya tadi live ya, Pak. Iya, live. Jadi, live. Tapi sebetulnya menarik tadi Bapak bilang bagaimana bisa berkolaborasi dengan seniman-seniman lain, Iya. seni rupa. Kemarin itu sebetulnya ada dari seni rupa kita Iya. yang juga berniat untuk memberikan sumbangsi mereka terhadap seniman yang terdampak COVID-19 ini, sehingga mereka melelang lukisan. Wah, Melelang lukisan dan kita coba untuk ayo kita lelang di acara kita ini gitu. Karena di samping lelang lukisan mereka juga bisa menikmati salon dendang. Iya, Mungkin kolaborasi seperti itu yang dimaksudnya Pak. Iya. Iya. Jadi mereka pajang gitu kan? Iya. Nah, itu. Benar-benar. Nanti orang lihat di YouTube dapat ini terkait, oh saya mau itu lukisan, saya mau itu apa temenan itu kan gitu. Iya. Oke, menyambung sedikit bahasa kata Bapak tadi, kita sudah coba Pak, tahun 2001 kita pernah hijrah ke Hawaii 6 bulan. Wah, Kita translate dendang Piaman, wah, dendang pesisir, iya. dendang batu sangkar. Ada kira-kira 15 dendang, kita translate ke bahasa Inggris. Sehingganya 7 malam, 7 hari orang ingin menonton. Wah, kan luar biasa Pak. Pengalaman. Iya. Nah, sekarang dikembangkan lagi Pak. Insya Allah. Dilanjutkan kembali Pak. Siap. Saya. Insya Allah. Oke, Pak
saya berikan 3 menit per masing-masing Pak. Mulai dari Bapak Sorman dulu. Jadi begini Pak Surom, dengan diadakan kegiatan kita pada malam ini membuka wawasan yang sangat luar biasa daripada seniman kita. Ya kami akan mencoba juga nanti dari Balai Pelestarian Budaya bagaimana untuk berpartisipasi, bekerja sama, sinergi, bagaimana pula pengemasan dari BNG nanti ke depannya untuk seniman Sumbar, Bengkulu, dan Sumbar. Artinya kita, bahkan kalau dapat nanti dari teman-teman, kita adakan satu pertemuan seni 3 provinsi. Nah, kita giliran umpamanya. Nanti kita ke Bengkulu, Sumbar ke Bengkulu. Ke Sumsel, Sumbar ke apa? Sama ke Bengkulu ke Sumsel. Nanti ke Sumbar, Sumsel dengan Bengkulu ke Sumbar. Nah, kita adakan misalnya seperti itu kan luar biasa. Kita adakan pertukaran seni kolaborasi antara 3 seni dari 3 provinsi. Kan sangat luar biasa itu. Jadi dalam pertunjukan itu satu pemikiran-pemikiran yang dapat mengembangkan. Kebetulan ini juga oleh para peneliti. Ini barangkali ini yang perlu juga menjadi pemikiran oleh kita ke depannya. Itu satu. Yang kedua, semoga acara ini membuka wawasan bagi pihak-pihak yang bergerak di bidang kebudayaan, baik dinasti maupun komunitasnya, untuk sama-sama kita berpikir bagaimana kita buanglah yang sifat yang lama itu, sama-sama bekerja tapi tidak kerjasama. Yang dituntut ke depannya itu adalah kerjasama. Ini sekarang tadi dari Pak Hasan, dari Pak Andra menjelaskan ini ke depannya kan ada undangan luar negeri kan luar biasa. Nah, kalau kita kolaborasi tadi nanti, kalau pemain luar negeri kita sambil juga promosikan yang lain itu kan sangat luar biasa nanti. Nah, begitu juga ada acara online itu tadi, ya saya rasa kita minta dulu hasil mereka, produk mereka, nah kita bisa sisip dalam kegiatan yang berburu itu kan bisa juga. Orang melihat, wih ini kan ini bagus nih selungkam ini. Saya pesanlah satu kan begitu. Nah, jadi kan begitu, jadi bisa jadi nanti itu. Kemudian yang perlu kita ingat, yang menggemari seni budaya Minang bukan sebatas orang Minang. Karena musik daripada Minang ini sangat meresap bagi orang luar itu sangat menarik. Sangat universal. Itu universal. Jadi bagaimana inilah jasa leluhur kita melahirkan suatu seni yang sangat luar biasa. Seni budaya Minang ini sangat atraktif dan sangat sugestif, mempengaruhi kejiwaan orang, mempengaruhi daya perasaan besar luar biasa. Jadi itu yang perlu kita pikirkan ke depannya, ya tidak kalah pentingnya ini kolaboratif dengan berbagai cabang seni yang lainnya. Jadi itu yang akan kami sampaikan Pak Hasan. Oke Pak, terima kasih Pak. Berikutnya Pak Andra, kesimpulan. Terima kasih banyak. Sebetulnya ini suatu hal yang luar biasa bagi saya, bagi Mas Hasan dan seniman televisi yang lainnya. Karena ini kita juga tidak menyangka mendapat respon yang sangat positif dari masyarakat dan terutama juga dari BPNB Sumbar yang mengundang kita dalam dialog ini berbagi sharing dengan masyarakat luar bagaimana kita bergerak. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Pak dan apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi ibadah buat kita semua. Dan kami sebagai seniman juga bersama mendorong teman-teman yang lain yang ternyata setelah pandemi COVID-19 ini malah banyak muncul di media sosial dan mereka luar biasa gitu kan. Dan mudah-mudahan ini terus bergerak dan mereka terus berproses sehingga tidak hanya sebatas mengisi kosongan waktu saat berada di rumah saja. Jadi setelah pandemi berakhir kita berharap ini juga akan terus berlanjut kreativitasnya dan program online pun kita akan usahakan untuk lebih lanjut dan mengembangkan diri untuk lebih bervariasi lagi. Itu mungkin. Ya, kepada Pak Hasan. Mungkin dari orang-orang tradisi pada umumnya ya, mewakili kami berharap apa yang kita bicarakan dari awal mudah-mudahan didengar oleh pihak terkait yang mengenai apa yang kita bicarakan tadi. Kami tidak ingin bekerja bersama, tapi mari kita bekerja sama. Tidak ingin bekerja bersama-sama, bekerja sama. Itu aja. Sama-sama bekerja selama ini kan, tapi ke depannya bekerja sama. Sama. Oke, berarti dari dialog kita malam ini Pak Sorman dan John, Mas Hasan dapat saya tarik kesimpulan bahwa dalam kebudayaan unsur penting adalah kerjasama, Pak. Iya. Kerjasama dan bersama-sama, bukan sama-sama bekerja.
Dan termasuk bagaimana kebudayaan sendiri menjawab dari perkembangan. Iya. Perkembangan, apalagi sekarang kita zaman 4.0 ya Pak. Iya. Oke. Adaptasi dengan zaman. Ya mungkin saya dapat menarik kesimpulan Pak. Pertama adalah kerjasama, kemudian inovasi, dan terus bergerak dalam kondisi apapun. Sedangkan kondisi pandemi saat ini pun semua pun yang di kebudayaan tetap bergerak. Oke. Selanjutnya mungkin saya dapat informasikan setelah dialog ini berakhir, Gurau Corona yang merupakan topik dari dialog hari ini yang dilaksanakan oleh Mak Hasan dan Joni Andra, ada di belakang Mutelis juga pemain, dan juga saya yang juga akan berceloteh akan lanjut seperti biasa di akun Facebook Andra. Dan alhamdulillah terima kasih hari ini juga kepada BPNB yang mewujudkan permintaan beberapa teman-teman untuk kami berbeda tempat. Biasanya kami masih di tempat yang sama. Kami sedikit tentang Gurau Corona, kebetulan juga saya yang terlibat di dalamnya. Gurau Corona dilaksanakan hari Rabu hingga Rabu jam 1 pada bulan Ramadan, karena mengingat masa tarawih itu dari jam 9 sampai jam 12. Tujuannya adalah sosialisasi budaya, sosialisasi COVID, serta yang paling penting adalah bergiat dan menghibur. Setelah ini di akun Andra, Mas Nawi, dan saya sendiri akan kembali seperti biasa kepada para pendukung ya dan penikmat kebudayaan tradisi. Sebelum menutup dari tayangan BPNB Sumbar dan diskusi ini, akan ada tayangan iklan dari BPNB Sumbar. Kita saksikan dulu sebelum menutup tayangan ini. Audio Jungle. 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 Apa sih KBKM? KBKM adalah platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda usia 18 sampai 25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kekayaan wawasan di bidang STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Mathematics. KBKM tahun 2020 ini terdiri dari 2 kategori, prakarya dan aplikasi, dengan jadwal sebagai berikut. KBKM Regional selama Juli 2020, KBKM Nasional di Jakarta Oktober 2020. Untuk info lebih lanjut, bisa dilihat di kbkm.kebudayaan.id. Apa sih KBKM? KBKM adalah platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda usia 18 sampai 25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kekayaan wawasan di bidang STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Mathematics. KBKM tahun 2020 ini terdiri dari 2 kategori, prakarya dan aplikasi, dengan jadwal sebagai berikut. KBKM Regional selama Juli 2020, KBKM Nasional di Jakarta Oktober 2020. Untuk info lebih lanjut, bisa dilihat di kbkm.kebudayaan.id.
Apa sih KBKM? KBKM adalah platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda usia 18-25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kekayaan wawasan di bidang STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Mathematics. KBKM tahun 2020 ini terdiri dari 2 kategori, prakarya dan aplikasi, dengan jadwal sebagai berikut. KBKM Regional selama Juli 2020, KBKM Nasional di Jakarta Oktober 2020. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di kbkm.kebudayaan.id. Apa sih KBKM? KBKM adalah platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda usia 18-25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kekayaan wawasan di bidang STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Mathematics. KBKM tahun 2020 ini terdiri dari 2 kategori, prakarya dan aplikasi, dengan jadwal sebagai berikut. KBKM Regional selama Juli 2020, KBKM Nasional di Jakarta Oktober 2020. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di kbkm.kebudayaan.id. Apa sih KBKM? KBKM adalah platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda usia 18-25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kekayaan wawasan di bidang STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Mathematics. KBKM tahun 2020 ini terdiri dari 2 kategori, prakarya dan aplikasi, dengan jadwal sebagai berikut. KBKM Regional selama Juli 2020, KBKM Nasional di Jakarta Oktober 2020. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di kbkm.kebudayaan.id. Apa sih KBKM? KBKM adalah platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda usia 18-25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kekayaan wawasan di bidang STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Mathematics. KBKM tahun 2020 ini terdiri dari 2 kategori, prakarya dan aplikasi, dengan jadwal sebagai berikut. KBKM Regional selama Juli 2020, KBKM Nasional di Jakarta Oktober 2020. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di kbkm.kebudayaan.id. Apa sih KBKM? KBKM adalah platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda usia 18-25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kekayaan wawasan di bidang STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Arts, dan Mathematics. KBKM tahun 2020 ini terdiri dari 2 kategori, prakarya dan aplikasi, dengan jadwal sebagai berikut. KBKM Regional selama Juli 2020, KBKM Nasional di Jakarta Oktober 2020. Untuk info lebih lanjut bisa dilihat di kbkm.kebudayaan.id.
Apa sih KBKM? KBKM adalah platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda usia 18 sampai 25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kekayaan wawasan di bidang STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics. KBKM tahun 2020 ini terdiri dari 2 kategori, prakarya dan aplikasi, dengan jadwal sebagai berikut. KBKM Regional selama Juli 2020, KBKM Nasional di Jakarta, Oktober 2020. Untuk info lebih lanjut, bisa dilihat di kbkm.kebudayaan.id. Apa sih KBKM? KBKM adalah platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda usia 18 sampai 25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kekayaan wawasan di bidang STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics. KBKM tahun 2020 ini terdiri dari 2 kategori, prakarya dan aplikasi, dengan jadwal sebagai berikut. KBKM Regional selama Juli 2020, KBKM Nasional di Jakarta, Oktober 2020. Untuk info lebih lanjut, bisa dilihat di kbkm.kebudayaan.id. Apa sih KBKM? KBKM adalah platform kerja budaya yang menghimpun kaum muda usia 18 sampai 25 tahun untuk menjawab berbagai tantangan pemajuan kebudayaan dengan memanfaatkan kekayaan wawasan di bidang STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts, dan Mathematics. KBKM tahun 2020 ini terdiri dari 2 kategori, prakarya dan aplikasi, dengan jadwal sebagai berikut. Audio Jungle. Ya, di sana balik kita di Malamba Pulau, Mako, dan itu Malamba sangat istimewa di sana. Kalau kita berada di kantor Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, suatu apresiasi yang luar biasa untuk kita Sadoyo, dengan semua tradisi. Tadi buka tadi Jumasan, kalau tadi mungkin biasanya mulai jam 9, jadi mulai jam 10, sebab tadi waktunya untuk di sana. Dan acara pun tetap akan berlanjut setiap Rabu, Sabtu malam, bulan puasa dari jam 9 sampai jam 12 malam. Masang, Aisyah? Alhamdulillah. Alam ngopi ya? 2 kali dong. 2 kali. Sudah lah? Ini salah. Ya untuk di sana nanti ya kok silakan saja request ke Facebook Andra di sini. Dina nanti sana. Ada yang ketemu Uma? Uma? IPC udah awak di Bantang lagi kayak tuh. Bantang. Baru dulu penonton awak. Adik. Oh ya, ada Mak.
sabang kamaroko. Batamu kita balik jo talang salue bagurau bantu biasa yung tagiloi. Manola penonton kami kasadonyo baik di dalam negeri atau di luar negari baradonyo. Onani dui onani bumi nan capurung de langit kasadonyo baik. Nandiate gunung bangadang onuri ladiate gunung bangadang. Tabang malayo onde makabiluga onde apa pameran tiyong kami undang apa di mabamain. Kadonyo dentang deko lupo banarang banyak Otuang baturang jalo uruk panjalo ramang imua weren lo awak untung jo bagi yang sajak sajakam dari tanah marau-raung modeiku. Saja pandai tukang membalik atau itimang dengan malang indah dijuai kena Allah surat tersudah dengan ilan parang terjadi ditapati. Ode ulah talang sarue bagurau kita samalam kode ada kopi 9 bale siang jo malam koromaniku Oke. Alan aja minta kayuan? Dulu memang.
kadang mana kafe. Ayolah, di sana silakan saja untuk di sana selamat malam untuk di Subang. Yang di Subang, Marzuki Rumah Hitam Batam selamat malam Erik Strada. Mengecek makan alimau tu Pak John, janganlah makan alimau tu. Alah makan alimau mah. Ada nih punya Eza Tiga Putra malam Eza Mori. Tuan Deda Mori di Solo. Nah, ini kita perkenalan. Terima kasih Sugiarto selamat malam. Mick Lemers di Mik lagi. Itali. Prancis ya. Ani selamat malam Sania Noah dari Australia selamat malam. Demi Linda malam. Demokras malam. Bisa Wilson. Devan Nurinda Sari Jakarta tetap jaga kesehatan di sini. Dacen Lelang malam Dacen. Kurnia Catur Sari. Sahabat Ambo Jogja selamat malam. Wah ini orang Jogja yang suka sama musik Minang ini berarti ya. Sediana Muda selamat malam. Henmar Henry selamat malam saya. Nah di sana silakan request dendang yang di sana atau titip salam. Pak Hermawan An hadir selamat malam Pak Hermawan An. Zulfikar Madang kami hadir selamat malam. Mantap stylenya malam ko Serat Bagurau itu ya mantap. Kami di kantor BPMB Sumbang iya. Mantap tahu budaya tuh saya lihat lah. Bantu dekorasi tahun 80 bisa SD mak. Dapat kal kasih ko dan rasa mantaro malam ko batu kabar. Jadi Enrico Hedi selamat malam Alfa Katifa Tifa selamat malam Bukit I. Nggak ada lah kabar request kok mak. Bantu di sana untuk men-share silakan saja di share dan jangan lupa di sana bagi di sana yang donasi silakan saja untuk seniman-seniman tradisi. Dia lah kami share tukar salap salabap request. Ambon bertanya si Asro itu kemana ya? Ini ada lah. Oh Asro coba tak kemari ya. Salam ngopi ya, ngopi. Ngopi ya. Asro ada sampai dari kamu Asro ada. Kok sedang mau buka kamu ya? Oh buka kamu itu loh. Koyo bahasa Inggris kuat. Sampai Sriani Hajar Tarwida. Salam untuk Salado di sana. Yuk pada Bekasi Arfa selamat malam. Belajar. Sampai di Facebook BPNB suka sedang live ini mah. Iya. Di sana jangan lupa di Facebook BPNB Sumatera Barat masih live juga kini. Aduh Muhammad Jaka Hidayat itu siapa? Ini dalam Ada orang situ Asro. Satele pabrik di koma. Cek kalau enggak dia ada request mungkin masih malu-malu mak. Pancas itu mak. Bela lagu dan cirinti itu atau linto korotan dulu. Lintau. Kita lagu lokal lu. Baru lagu Wanagali deko. Lagu lokal mak. Lintau korotan. Lintau Barokan. Jadi di sana bisa malam kos spesial dendangnya bisa lu nagake. Akan stop loving you sama. Iya mama pulang kampung. Mama kesangka dalam kaldo. Kesangka mak. Mohon trisiun selamat malam. Mohon di-share di sana, di-share, di-like, Belajar. Tanya dan chat. Tadi jangan gaya. Nah, di siun terus ya kau. Anta lihat dulu di tas kan. Nah, di sana jangan lupa. Alhamdulillah Simon hadir. Biasanya kalau kamu tidak nak, Simon bantu cek Simon seperti biasa nomor rekening tolong diupdate di sini. Request lagu cek mak ada request cek mak dari Zulfikar Madang. Tan baru di Kaja Bencong ya mak, ada mak. Tan baru di Kaja Bencong. Setelah itu ya. Oke. Karena Bencong kok malu keluar. Bas itu mana-mana. Sal, minta lagu Sumeri cek kawan cek. Sumeri ya. Sudah lintau kata. Andrea Cetamsi selamat malam, Bang Ucok Mali Fendri selamat malam. Terima kasih dekorasinya di Taman Budaya Bang Ucok. Takana bu bisa TK waktu tahun 80-an maksudnya Bang Ucok. Kini lintau Barotan, atau sana sadanya. Karena mama kan bisa pulang kampung, jadi nyanyi sih pulang kampung. Mari dicari agar lintau
Sumbang. Itu diganti Mona, Cici Tirangkio selamat malam. Tadi minta lagu Sungai Rimbang, lama. Ada deh. Tan baru dikajar tadi mah. Ada kosong. Kosong tadi. Kamu kasakan kok aneh-aneh sudah Bapak Zulfikar dan Tambah ada. Ya, di sana silakan kamu cukup selamat malam. Dan di sana yang ingin request silakan saja di Facebook dan kini juga di sana bisa nonton juga live di YouTube-nya BPNB Sumbar di sana ya. Dan bisa juga di Facebook-nya BPNB Sumbar kita live dan luar biasa malam kos loh. Spesial mana? Spesial mana apa? Biasanya goreng nama baik ini lah buasnya mak sana pera. Sia cuma kok. Kami Mas Asra dong. Sedang proses. Sedang proses. Kita lanjut dengan lagu berikutnya. Sungai Limbah. Sungai Bang. Untuk ada Basri Jonsal ya. Paula Mona Lisa, Sabah, Sabta, malam. Indah Cleo malam. Entah Burayo, Cek Masan, Cek Nana Arifin. Pak Batras, buku selamat malam. Rizky. Ya silakan di sana di-share ke grup Facebook Ulamin yang lain. Dan tadi tahu Pak Jago Kesehatan maupun dari Dari siapa Sungai Rimbang tadi? Basri Jonsal. Salam untuk Iwatar Nusantara Cek Mak Cek. Iwatar kena tinggal Iwatar kok di mana? Di seluruh dunia ada ya tuh. Oh, kelas mulai justru ya. Jadi di sana untuk request silakan saja. Naspa semalam Naspa udah Iriwa Jakarta, seniman Sumatera Barat yang ada di Jakarta. Selamat malam saja. Mati jaga
Alege lah. Pia mana we cek masan ke cek naswa. Kalau nyopot, tadi lu kate. Pia mana we cek. Alah tu mak. Aduh tadi mah. Alai. Dari Batam tadi ada peminta. Oh, si Mona Mona Lisa. Ya. Cepat ambil ado cek. Nah, kan ado tuh karena juga dari kate sampai kini nggak lelah aja maam kena aja cepat. Udah orang cupak mak. Udah ya. Udah orang cupak. Kan ada masih satu sebang. Oke, awak tadi. Sudah tuh mandi sebang minta biang marando cek. Jadi. Zulero selamat malam Zulero bagaimana ya Sro? Zulero malam pada panjang hadir. Pas orang kampung Sro tahu ya. Yang kepotong mah, yang kubang taras itu adalah Kubang taras. Aki ni mak cuba bela Coba dong. bela dong. Untuk Paula Mona Lisa di Batam, sama yang BP Sinan, tetap siko bagi share di sana. Sro, aduh, kandak dengan tempat aja. apa tuh? Dari Pak Isiwar Darisan, salah satu penggemar guru corona dari Bogor dan Iya, salah. Bogor. Beliau ke dokter Salwan. Beliau minta lagu si Jopang cek Iko baru mantap. Ya Pak, kami kini sedang di BPNB Balai Pelestarian Nilai Budaya Di Sumatera sebelah Barat. mantap dong. Dari Musafir ya Batang itu berarti nak mantap tuh Pak pengasan. Atau dari Musafir Alizam Asrul Kubang biasanya ada rapapnya santap Pak. Iya. Mereka adanya Pak tahap-tahap. Ya bicil. Apa Mak si Jopang dari Ya Pak Isiwar? setelah coba ambil dong. Siap. Dari mana dari Batam. Batam. Mona Batam. Nah, kalau saya katanya di makami ini, Pak Malam Pemantap Sonido, ini memang kita difasilitasi oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat dan itu salah satu bentuk apresiasi Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Dialog ya. Jadi tadi sempat dialog dan malam kau awak difasilitasi tampek mudah-mudahan barang bisu adalah tampek nilai lima. Dulu mana orang tampek Nah, tampek nampaknya Roma. Lawan. Oke. Terima kasih Pak Ucok untuk dekorasi listriknya. Ya, terima kasih Bang Ucok kali Fendri. Nah, untuk kalau Mona Lisa juga yang beb di Batam, Mas Dedi Jinan, cupa ambil lagi. Kurang Batam, ala bakanda ma acupa milado tu mintanya. De apa pajama urang cupa tam iko lagu sama lagu. Oh, de apa jadi urang cupa mam iko lagunya sama lagu. Kadang dibagi Memang dah itu cukup. baru kami iman mendamkan Oh iya. di Mona Lisa malai bakanda kan ruang untuk lesana madagakan Bantah, mikir belon sana. Kata pengaruh de urang lintau cupa milado oh iko lagunya selama minta emona dirantau ada apa pajak amela kironyo jadi lagu konton hadiah tuh apa pajak kan ya Yuk. jadi di situ sana baru dicoba menantiangi lekala cupa lebanmu kami iman mendamkan silamona
karo kasih bangga balu agak BPNB Sumbar mah. Tentu sana mudah-mudahan ayo selalu saja ada bisa malam Rizky salam tak ke Bapak Kepala BPNB Sumbar Bapak Terana Suwarman Daan semoga BPNB selalu mendukung kegiatan ini amin Rizky rantau di Jawa selamat malam jadi malam OPP Bengkulu hadir mantap Taufik Mafitri malam selamat tahun Mafitri Simon ayo ke nomor rekening ya bagi sana anak donasi silakan saja ke nomor rekening itu dananya gunakan untuk sinema-sinema tradisi kita. Buat Yakmal selamat malam, Andrizal Tansati selamat malam. Jadi Putra Solo Selatan hadir, Ganja Batu Cik Mak Cik. Mak, Ganja Batu dong Mak. Kalian anda? Lanjut dulu si Jombang. Ya, Si Jombang tadi ya. Pak Yosiwan. Ayo, ada lain? Lain ya John. Iko ada kandak dari Tapak tahu dapat apa kemana? Safir Alizar minta lagu Cancang Kampiang si Asro. Sekuma Minangkabau, Panti rindu ke Kampung, salam rindu dari kami di Pondok Gede Jakarta Timur. Siapa? Salam dari Kampung, dari Sumatera Barat. Dari Betawi minta harus jadi tuh, Mak. Ya. Apa ya Mak? Cancang Kampiang ya Mak? Setelah Ayo Bang. Kayaknya kok apa Mak? Data agak kampung sih, data agak Cancang Kampiang di kampung bagaimana? Jadi di sana silakan saja di sana share bagian like. Kok penonton agak kurang malam terus deh besok terserah pilihnya. Mungkin deh terambil mulai tadi Kalau penonton. Ya di sana itu acara setiap dari Rabu sampai Sabtu setiap jam 9 sampai jam 2 malam. Nah, kini awal kiam dendam si Jombang untuk Pak Nusirwan tadi dah Yusirwan Narisan di Bogor. di Bogor. Saya malam Pak dan untuk di sana yang donasi jangan lupa silakan itu ada nomor ini di sini tetap di situ di malam Bogor lawan Karuna Kosawo Masanami Lampur Group. Dan jangan lupa di sana di YouTube BPNB Sumatera Barat juga ikut di acara live dan di langsung di Facebooknya BPNB Sumatera. Jadi kami dari BPNB Sumatera
coba request dari Pak Pak Yusuf dari Sani Bogor. Selamat Munisa Prinita, selamat malam. Rami Pusat, selamat malam. Rami Pusat Tangerang hadir. Selamat Tangerang Musliman, selamat malam. Udah cemerlang. Oke, sampai ini wajar. Oke lah nyo di sana. Nah, di sana seperti kami informasikan, kami berada di Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat. Dan tadi barusan kami dan PKB dari Kepala BPNB Sumbar. Alhamdulillah BPNB Sumbar akan fasilitasi acara kos 1 bulan di Tampe Angko. Dan itu akan di kolaborasian Jo seni lain. Sarpota Luran, promosi sekolah Solo. Ayo, minimal memperkenalkan dan waktu lulusan berminat bisa kirim ke sekolah Solo. Nah, Jadi semacam saya pengetahuan. iya. Kami wadi selamat malam dan itulah alhamdulillah Bana Malko BPNB Sumbar sangat merespon kegiatan itu ya. Dan tentunya berkat dukungan Nusana dari Rantau dan di Kampung. Sultan Alamanda, Pekanbaru selamat malam, Bang. Oke, so. Itu baca waktu. Kita ada di Solo Selatan. Ada pesan? Jangan kambing mencolati atau jo pisau atau jo apa, budi malonggo. Jo pisau kata salah. Aja kata. Ah, Bisa ya. Tunggu loh, Mak. Sebelum masuk kasih jawab tuh, Mak. Kok awak sampai belum salam awal masuk. Oksi Andra pakai pas lah. Habis lo kan. Wince JY Depok. Oh, Wince ya itu. Tapi aman entar. Di Depok, selamat malam. Jafar Fauzi, selamat malam. Andri Lasi, selamat malam. Nah, jadi Asro dari kamu Asro ya? Lain dari Pak Musafir Ali yang lagunya diputar. Kami menyampaikan terima kasih. Sana kami di kampung, salam dari kami IKBP 3 PP Tigo Rumah Jaya. Tanya cek Pak, apa tuh Pak? Sama-sama Pak, itu yang bisa kami lakukan. IKBPPP Jaya, Ikatan Keluarga Besar. 3P ke belakang? Kotaran panjang, Kalau gua tuh dia tahu tuh. Hah? Titit. Masa kayak itu masih masuk ada. Untuk Cek Simon, silakan di sana atau kalau berniat donasi silakan saja di nomor rekening yang diterakan tadi. Simon bantu Cek. Doli Arman, selamat malam. Wah, kini kacang kambing. Lamsat? Oke, Pak Musafir. Pak Musafir ya. Jangan kambing akan dibawakan aku dari orang daku yang biasa menjajah. Dan di sana yang masih New York silakan saja di
Facebook Iko, dan kita juga sedang live di YouTube-nya BPNB Subang serta Facebook BPNB Sumatera Barat. Jajar boleh ada masalah. Oke lagi. Cancang Kambiang barusan Lusana untuk siapa dia soalnya? Apa Pak Musafir? Pak Musafir ya. Dari Bogor. Dolia mapung ican cocok mantap Cancang Kambiang ini setia selamat malam Gustina malam Om John pada B hadir. Jawab Mas Gandang Sajarwo Jogja selamat malam Mas, inilah kesenian tradisional Minangkabau yang malam ini kita online ya. Nah, Lusana teman kami ini berada di kantor BPNB Sumatera dan namun yang memperkenalkan kami sana apa Kapalo BPNB Sumatera Barat Pak Suarman tadi ya Pak Pak sebentar Pak Sko Pak tadi Pak Suarman bisa kampung kalau dia mau dalam sebulan sebulan kami akan ditampilkan di sekolah. Alhamdulillah tim Bogor Corona malam ternyata dapat anugerah yang luar biasa jadi TPO semakin meningkat Pak saput dulu Pak bisa kita Pak Pak kita jadi barang jangan Pak, lupa Pak. Jadi dari kami dengan tim kreatif telah sepakat nanti sekali sebulan tampil dengan tua. Tapi tampilan luar berubah. Di samping itu kita promosikan karya-karya seni yang lainnya, hasil tenungan, hasil lukisan, kaligrafi dan lain-lainnya gitu nanti. Mungkin itu ditampilkan mungkin dari sosial media. Jadi kalau ada yang papasan silakan ke daerah langsung gitu. Ya membantu lah Wak, orang kampung awak memproduksi karya-karya budaya awak. Kain tenunnya segala macamnya itu lari dari kini ke zaman saya ini mah tadi.
Anyo cepat di luar tuh asli Pak orang apa? Ambo orang Baginang. Oh Bang Cina. Ya, Ambo orang Baginang. Orang Kati Sulaiman Padang. Suku Tanjuang, orang Mambo. Oh satu suku ada bawa Pak. Ambo, suku Ambo yang Mbak. Seperti Baginang ke Kopang. Di Kepak. Iya. Iya lah. Makasih banyak Pak. Aja, Apa tuh? Tanya Pak PPNB itu apa pasti dia maknya. Ayo banyak lah tahu bingung apa PPNB Pak jelas deh Pak. Jadi Nusana Kasadonyo, baik di Indonesia maupun di luar negeri, BPNB itu Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat itu adalah unit pelaksana teknis Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kerajonyo itu melestarikan nilai budaya wilayah Kerajonyo Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Bengkulu dan Provinsi Sumatera Selatan. Berarti Sumatera Barat saja dulu sana. Mau kasih banyak Pak. Ayo, alhamdulillah kalau fasilitas kita sadonyo. Mas Johnson cek lagu paningan dari Pasilisihan cek. Vera Susanti semalam salam untuk adik. Siapa tadi Pak? Gustina salam untuk adik Kalteng cek. Selamat malam, mudah-mudahan nih Kalteng nonton. Bang Nedi, Bini Nerting Nedi. Fauzi Putra Salo, selamat malam John. Mau di sana silakan di share, di like dan dibagikan. Malam kita berdoa sampai jam 2 malam saja. Aku akhirnya Tapi meninggal siapa ya? oh meninggal. Udah denai. Udah Pastor Johnson. Ayo, itu dari request tadi. Silakan di sana dan minta request di Facebook. Thank you.
soalnya pada nanggung nikah udah dulu di Zainal Arifin. Pak Zainal Arifin Malaysia hadir. Pak Zainal apa balik? Om Jack Anderson selamat malam Om Jack. Udah nih virus selamat malam. Silakan di sana share cara Marina selamat malam. Silakan share saja di sana. Like kita masih acara sampai 2 malam. Nggak bisa ngopi bang, bisa lah nyok, Firendra apa tuh nggak? Asro, tolong kopi ke sana masih Asro. Jadi di sana, itu tadi itu. yang di YouTube-nya BPNB, yang ada di Facebook yang banyak. BPNB, hanya live sampai jam 1 malam. Tapi di sana tetap bisa disiko di media sosial Andrako, di Facebook Andra sampai jam 2 malam. Dibagikan secara langsung. Dibagikan di Kojo, Facebooknya Asro dan pasang Ma'asanawi Lampok Group. Jadi bisa bisiko balik, tidak bisa ngopi. What mah? Ini ada lagunya, ada namanya. Anu nih, galak udah bersong dan tentunya untuk kesana satunya buat yang di Facebook BPNB dan YouTube-nya BPNB Sumbar. Selamat malam, terima kasih banyak. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.